Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Timur yang beranggotakan Ahmad Zikonia Roman, Helmi Raken Farezi Ahmad, Novel Saka, dan saya sendiri M. Sugiono Harto, Aldi Vilasa, dan Manik Priyo. Ini adalah tugas akhir dari informatika. Bab 1. Informatika dan keterampilan generik. Apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Tentang ilmu komputasi. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah sains. Komputasi bisa dijelaskan dengan dua kutipan. Yang pertama, perhitungan dengan komputer. Yang kedua, perhitungan dengan bilangan yang diubah berdasarkan urutan yang diberi. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan kerangka atau inti yang mencakup sebuah permasalahan yang menalar mengenai sistem dan persoalan. Moda berpikir ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan persoalan. Sekarang untuk bab 2, yakni berpikir komputasional. Nah, ini adalah contoh dari peta konsep sebuah berpikir komputasional. Yaitu ada 4 fondasi berpikir komputasional. 1 yaitu abstraksi atau mencari bagian penting dari suatu permasalahan. 2. Algoritma, yaitu menulis otomasi untuk mencapai suatu tujuan. 3. Dekomposisi, penyelesaian persoalan dengan komputer sebagai alat bantu. 4. Pengenalan pola, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian masalah ke masalah yang lain. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba langsung. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tak terlihat karena merupakan sekumpulan data yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. A. Pencarian. Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Ada elemen-elemen pada masalah pencarian meliputi hal berikut ini. 1. Kumpulan benda atau objek. 2. Kriteria dari dengan benda atau objek untuk memeriksa apakah itu memenuhi kriteria pencarian. B. Pengurutan atau sorting. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Yaitu ada beberapa teknik untuk melakukan pengurutan. 1. Bubble sort. 2. Sort. 3. Insertion sort. 4. Sort. Dan 5. Selection sort. C. Tentukan stack dan antrian. Baik. A. Antrian. B. Itu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung dan penghapusan dilakukan lewat ujung yang lain. B. Tumpukan atau stack, sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip LIFO, yang berarti data yang terakhir masuk adalah data yang pertama kali keluar. Untuk bab 3, teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada peta konsep dari teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi Office yang sering akan diperkenalkan. Satu aplikasi pengolah kata. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen, membuat surat laporan, dan lain-lain. Contoh aplikasi Microsoft Word, OpenOffice, Word, Google Docs, dan lain-lain. 2. Aplikasi pengolah lembar kerja. Aplikasi ini fitur utamanya dilakukan untuk mengelola data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, mempermudah perhitungan data dan mengelola data secara statistik. Contoh aplikasi Microsoft Excel, OpenOffice, Spreadsheet, Google Sheet. 3.
Ketiga, aplikasi pembuat bahan presentasi. Fitur utamanya digunakan untuk memudahkan kita untuk membuat slide presentasi dengan mudah dan cepat serta menghasilkan slide yang menarik. Mempermudah kita untuk membuat bahan presentasi. Contoh aplikasi Microsoft Office, PowerPoint, OpenOffice, Presentation, Google Slide, dan lain-lain. A. Fitur integrasi konten pada aplikasi. Mengintegrasi artinya menyatukan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna. Walaupun komponennya tidak berpencar atau tidak ada hubungan, saat kita membuat laporan untuk menghindari mengerjakan hal yang sama, kita perlu membawa potongan hasil kerja dengan Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint ke dalam Microsoft Word. Karena laporan akhir dibuat dengan Microsoft Word, terdapat beberapa cara untuk mengintegrasi data. A. Teknik salin atau tempel. B. Menu yang tersedia di aplikasi. C. Teknik objek, linking, dan embedding. Untuk bab 4, sistem komputer. Ini contoh peta konsep. A. Komputer dan komponen. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Gambar umum sebuah komputer. 1. Sistem komputer. 1. Hardware. 2. Perangkat lunak atau software. 3. Pengguna. 2. Jenis komputer. 1. Mikrokomputer. 2. Personal komputer. 1. Mini PC. 4. Komputer mainframe. Dan 5. Superkomputer. B. Interaksi manusia dan komputer. Jenis interaksi. 1. Berbasis GUI. 2. Antarmuka berbasis perintah. 3. Melalui suara. 4. Melalui gambar. Dan 5. Melalui berbagai piranti lainnya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Kolaborasi ini juga berkolaborasi dengan aplikasi lain untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi ini bermanfaat bagi pengguna juga. D. Sistem operasi. Perangkat lunak sistem yang komputer atau hardware. Sumber daya perangkat lunak dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem ini berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberi koneksi antar perangkat keras komputer, seperti mengendalikan input dan output. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang mengenal jaringan. Jaringan komputer sendiri adalah penggabungan komputer yang lebih dari satu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan jaringan: 1. Berbagai perangkat printer atau hardware. 2. Berbagai perangkat lunak atau software. 3. Berbagai saluran komunikasi atau internet. 4. Berbagi data dengan mudah. 5. Memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. 2. WAN, Wide Area Network. 3. Internet. Kabel. Twisted Pair Internet. Kabel Twisted Pair ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini menggunakan konektor RJ-11 atau RJ-45. Operating System. Untuk mengelola suatu jaringan, diperlukan adanya sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan dibedakan menjadi dua berdasarkan tipe jaringannya, yaitu sistem operasi client server dan sistem operasi jaringan peer-to-peer. Jaringan client server. Keunggulannya yaitu 1. Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh suatu komponen atau server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seseorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, sistem backup data lebih baik karena pada jaringan client server, backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, biaya operasional relatif lebih mahal. Yang kedua, tipe
diperlukan adanya suatu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Yang ketiga, kelangsungan jaringan sebagai tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Perturber. Kelebihannya yaitu yang pertama, antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai fasilitas yang dimilikinya seperti hard disk, drive, fax, atau modem, dan printer. 2. Biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan clean server. Salah satunya karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. 3. Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga bila salah satu komputer atau mati atau rusak, jaringan keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Kelemahannya sendiri yaitu 1. Ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Yang kedua, karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Yang ketiga, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer, setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Di jaringan clean server, komunikasi adalah antara server dengan workstation. Yang keempat, untuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan clean server karena setiap komputer atau PR di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan, juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. 5. Sistem keamanan jaringan. Terima kasih. Ini merupakan presentasi dari kelompok kita. Bila ada kesalahan dan kurang kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.